Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan bahas terkait dengan metode penelitian kualitatif dengan topik pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif ini masih masuk dalam bab 3 ya, dalam metode penelitian kualitatif, tapi ini fokus pada pengumpulan data kualitatif. Seperti apa sih nanti penelitian kualitatif ini? Pengumpulan data kualitatifnya seperti apa? Menggunakan teknik apa saja yang bisa kita gunakan dalam penelitian kualitatif? Oke. Cara teknik atau proses pengumpulan data atau instrumen ya yang saya sampaikan pernah disampaikan di awal beberapa materi yang sebelumnya. Instrumen utama penelitian kualitatif adalah penelitinya, tetapi dalam penelitian kualitatif ini masih ada instrumen yang bisa kita gunakan, ya, instrumen interview guide ya untuk kita melakukan interview, mungkin bisa menggunakan tape record atau video, syuting dan sebagainya. Jadi kita kembali teknik pengumpulan data atau cara atau proses prinsipnya adalah multi sumber, multi cara yang digunakan banyak, tidak hanya satu. Sumber yang dikumpulkan tidak hanya satu sumber, ya, multi sumber. Dan yang terakhir sesuai dengan kebutuhan rumusan masalah atau tujuan penelitian ya. Kita melihat untuk menjawab research question kita dalam penelitian kualitatif. Berikutnya, pengumpulan data merupakan bagian dari metode penelitian, harus selaras asumsi dasarnya, research question atau rumusan masalah dan tujuan. Jadi kita harus menyelaraskan apa yang ingin kita jawab dalam research questions dan tujuan dari penelitian kualitatif ini. Oke, pengumpulan data dimulai dari rumusan masalahnya apa, data apa yang diperlukan untuk menjawab research question atau rumusan masalah. Dan tahapan berikutnya, kita harus menentukan bagaimana cara memperoleh data. Cara memperoleh data inilah yang tadi disampaikan di slide yang pertama, yaitu multi cara. Ya. Dengan cara tidak hanya satu cara mengumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan data atau memperoleh data? Kita bisa menggunakan atau cara menggunakan observasi atau observasi what we call observation, bahasa Indonesianya apa sih? Ya observasi, oke lah sementara observasi, pengamatan, oke. Wawancara, ya wawancara. Kalau observasi kita bisa menggunakan video record atau kamera, ya. Wawancara kita bisa menggunakan tape record dan instrumen utamanya adalah interview guide. Kita bikin pertanyaan, daftar pertanyaan yang ingin kita tanyakan nantinya apa saja terkait dengan research question atau tujuan penelitian, ya. Dan dokumentasi ini terkait dengan dokumen yang ada di setting penelitian. Dokumen apa saja yang bisa kita dapatkan, ya, mengumpulkan data-data dokumen yang ada di lapangan atau setting penelitian. Seringkali peneliti atau mahasiswa itu banyak yang salah, dokumentasi dianggap adalah hasil dokumentasi semacam panitia kegiatan gitu, bukan. Dokumentasi ini adalah dokumen yang dimiliki oleh dalam hal ini setting atau subjek
atau informan, dalam hal ini bisa institusi, memiliki data-data dokumen pendukung untuk kita ambil sebagai data nantinya. Itu pengumpulan dokumen, ya, dokumentasi. Ya, bisa jadi salah satunya adalah foto-foto yang dimiliki oleh yang kita teliti atau informan atau institusi setting penelitian kita, ya. Dan yang lain-lain, ya. Kuesioner memungkinkan sebenarnya, tetapi ada yang ekstrim, tidak sesuai di penelitian kualitatif menggunakan kuesioner. Tapi menurut saya pribadi masih memungkinkan lah, ya. Tapi lebih ke open question, ya. Kuesionernya ya memang untuk mendukung aja bisa kita menggunakan kuesioner itu. Tapi ekstrimnya tidak, kurang sesuai, karena bisa dikatakan kurang sesuai. Karena kalau saya beranggapan kalau memang menggunakan kuesioner saja memang kurang pas. Tapi jika kuesioner itu adalah salah satu cara yang akan menambah data yang akan kita kumpulkan, saya kira tidak masalah, malah bagus ada teknik atau cara pengumpulan data lain yang bisa digunakan untuk pengumpulan data. Oke. Wawancara bisa dialog, bisa fokus grup. Kita mengumpulkan beberapa orang, 5-10 orang, kita diskusi terkait dengan topik, permasalahan, atau fenomena, kasus yang akan kita kaji. Ya. Wawancara dengan telepon, nah ini memang memungkinkan sekali, tetapi memang kadang kita sangat sulit menangkap bahasa tubuh seseorang atau informan kita pada saat telepon, ya, karena tidak langsung. Observasi, partisipasi pasif, berpartisipasi pasif dalam kelompok yang kita teliti, atau partisipasi aktif masuk ke dalam kelompok atau setting atau key informant yang kita teliti, bisa kita melakukan observasi terlibat langsung aktif. Kalau unobtrusive observation ini dia berusaha semaksimal mungkin yang diteliti tidak tahu bahwa sedang diteliti. Kita sebagai peneliti ada di luar dan kita berusaha yang kita teliti tidak mengetahui bahwa kita sedang meneliti. Ya bisa jadi mungkin memasang kamera tersembunyi dan sebagainya, itu salah satu bentuk observasi. Oke. Misalnya data berupa pendapat seseorang, ya. Kalau kita ingin mendapatkan data pendapat seseorang, kita menggunakan wawancara, ya, lebih tepatnya. Ya. Pendapat langsung wawancara. Kuesioner kan pendapatnya cuma mereka hanya terbatas pilihan, sangat setuju sampai sangat tidak setuju, ya. Tidak bisa mendalam. Deep interview atau wawancara mendalam. Data berupa proses produksi. Kalau kita menginginkan data proses produksi, kita melakukan, ya, observasi lebih tepat sehingga kita bisa melihat langsung proses produksinya seperti apa. Tahapan-tahapannya kita bisa mengetahuinya. Ya. Data berupa hasil rapat. Nah, hasil rapat ini yang saya katakan tadi, dokumentasi itu tidak pemahaman yang sering salah itu dokumentasi foto-foto gitu, bukan, ya. Foto-foto itu bisa jadi itu observasi, bisa, ya, kita memfoto sendiri. Tapi dalam hal ini hasil rapat, notulen, dokumen-dokumen yang terkait dengan riset itu adalah pengumpulan data dokumen atau dokumentasi, ya, itu yang kita sebut dokumentasi. Contohnya data, salah satunya data hasil rapat itu. Mana dokumen hasil rapatnya? Apakah pernah ada rapat penentuan desain produk, penentuan keputusan komunikasi di sebuah media yang berbayar mahal, mungkin katakanlah seperti itu. Buktinya mana? Gitu, dokumentasi hasil rapat, ya. Oke. Berikutnya terkait dengan validitas data, ya.
Validitas data itu kita upayakan dalam penelitian kualitatif dengan multiple resource, ya, dengan banyak cara sehingga kita bisa menghasilkan banyak hasil atau sumber, tidak hanya satu sumber data, ya, tidak boleh hanya satu cara yang menghasilkan satu data tadi. Sebenarnya memungkinkan sekali kalau memang paling tepat ada pendapat gitu ya, dari beberapa pendapat. Cuman validitas datanya itu kita bisa melakukan istilah di kualitatif itu triangulasi data. Ya, data triangulasi itu kita konfirmasi informan 1 sampai sekian, katakan sampai 10 orang gitu ya, 10 informan. Kita triangulasi mana yang mengkonfirmasi pendapat yang sama. Nah, itu dari data hasil wawancara. Dari data hasil wawancara, kita lakukan triangulasi dengan hasil observasi. Demikian pula dengan hasil dokumentasi. Triangulasi, kita confirm. Ya, itu nanti kita mungkin ada di slide terakhir ya, bagaimana triangulasi yang dimaksud triangulasi itu. Kita mengkonfirmasi data yang ada dari beberapa informan, beberapa hasil observasi, beberapa hasil dokumen yang sudah dikumpulkan. Dan tahapan berikutnya adalah analisis dan interpretasi. Analisis, ya, yang dimaksud analisis dalam penelitian kualitatif adalah proses memilah, mengelompok agar supaya memudahkan proses pengolahan data. Proses pemilahan, dalam hal ini tema-tema yang sama dikumpulkan, diberi kode yang sama. Ini proses analisis. Ya. Ya memang ada beberapa software yang bisa membantu mengumpulkan, melakukan coding, ya salah satunya mungkin NVivo dan beberapa software yang lain itu untuk membantu. Tapi kembali lagi, proses analisis ini tidak lepas dari peran peneliti, ya. Kalau software ini kan hanya membantu aja, mengelompokkan agar memudahkan data tersebut terkumpul sehingga bisa kita interpretasikan. Oke, analisis memudahkan proses pengolahan data, dan setelah kita olah atau analisis data yang sudah dikumpulkan, kita interpretasikan. Menginterpretasikan data yang dalam penelitian kualitatif ini berusaha memahami keterkaitan data yang telah dianalisis. Data yang dianalisis, bagaimana keterkaitannya, dan diolah berdasarkan framework teori atau kerangka teori yang digunakan. Ya. Sehingga di deskriptif kualitatif tidak lepas dengan framework teori, kerangka atau teori yang saya sampaikan di awal, yang deskriptif kualitatif atau kuasi kualitatif itu, ya memang dia tetap menggunakan pendekatan kuantitatif. Dia mengkajinya dengan framework teori atau kerangka teori yang kita gunakan juga untuk membahas atau untuk menganalisis, memahami, menginterpretasikan hasil analisis data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian kualitatif. Ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan kesimpulannya seperti apa berdasarkan kerangka teori yang kita gunakan. Ya. Oke, ini ada contoh gambar. Nah, ini kalau di kelas saya tanyakan nih, gambar apa ini? Nah, ini dari gambar, data gambar ini bisa dikatakan ini data observasi, hasil jepretan mungkin, atau bisa jadi hasil data dokumen, hasil milik orang kita ambil. Dalam hal ini salah satu informan memiliki data, foto, dan kita bisa analisis. Ini istilah caranya mungkin dokumentasi, kita menemukan data foto, itu bisa dikatakan dokumentasi. Bukan dokumentasi foto, bukan ya, tapi penekanannya kita mendapatkan foto, atau mungkin kita ini hasil observasi kita, jepretan kita sendiri, itu hasil observasi, dan kita memaknai, berusaha memaknai
hasil foto ini. Ya, ini memaknai, ini tergantung peneliti dari kerangka teori apa yang ingin kita interpretasikan. Ya, ini banyak orang, ini apa nih? Nah, ada yang bisa bicara dengan gambar ini lebih dari setengah jam, ya, bahkan bisa jadi 1 jam menjelaskan gambar ini. Ya, tapi ada yang berusaha susah sekali. Jadi kembali lagi ini apa? Ya, ini gambar gunung, pemandangan. Ada yang menyatakan ini lautan luas, Pak. Ya, tidak ada yang salah. Bermacam-macam pemaknaan. Ya, ini tergantung peneliti ya. Pengalaman peneliti terkait dengan theoretical framework yang dia miliki sehingga dia bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan data yang dia dapatkan seperti ini. Nah, ini kalau saya ekstrimnya mendefinisikan dalamnya lautan bisa kuselami, dalamnya hati tidak bisa kupahami. Ah, ini just kidding. Ya, ini pemaknaan yang lebih dalam konteks yang berbeda, framework yang dalam hal ini lebih pendalaman naratif, puitis dan sebagainya. Nah, ini macam-macam ini. Orang melihat, oh ada kehidupan tidak nih? Nah, ini suatu pulau atau pegunungan yang tidak ada kehidupan. Ternyata ada yang nampak rumah-rumah. Oh ada kehidupan. Bermacam makna pemaknaan ini sehingga kita bisa menginterpretasikan data yang sudah kita kumpulkan. Oke, ini contohnya gambar yang kedua. Ini kita memberi makna apa dari gambar yang kita temukan ini? Seorang anak pemberani, ya, pemberani, adventure, petualang, pemberani dan sebagainya. Ya, dia bisa duduk di atas batu yang curam, membahayakan dan sebagainya. Tapi faktanya, ternyata itu angel tertentu yang bisa diambil saat ini. Ya banyak ya orang menyukai foto spot ya, instagramable dan sebagainya. Dan ini faktanya seperti ini. Nah, ini kan kembali lagi, ternyata data ini apakah benar ini seorang petualang atau hanya sekedar tadi ternyata hanya mencari suatu angel foto yang bisa menarik, ya instagramable dan sebagainya. Nah, ini ternyata bukan, ternyata fakta aslinya gambar yang kedua ini. Ini antri ini ternyata foto untuk foto spot yang nampak curam dan sebagainya. Oke, ini saya jelaskan sedikit hasil wawancara. Ini triangulasi tadi. Triangulasi itu salah satu dalam proses analisa data dalam kualitatif. Hasil wawancara 1 sampai sekian yang kita miliki, kita analisa. Analisa itu adalah proses reduksi, pengurangan, disederhanakan, diringkas, dan menunjukkan hasil. Ya, hasilnya seperti apa? Ada hasil dari ringkasan tersebut. Berdasarkan topik, pertanyaan, tema, level informan, kelompok informan, ini hasil-hasilnya kita kelompokkan ya dari hasil analisis hasil wawancara. Terus yang dokumentasi pun demikian, disortir, ditabulasi, hasilnya apa berdasarkan jenis dokumen, laporan keuangan mungkin, laporan penjualan, yang pemasaran, laporan produksi dan sebagainya. Dan hasil observasi demikian pula, disortir, ditabulasi, diringkas, diedit, dan menunjukkan hasilnya seperti apa. Kita bagi-bagi dalam topik tertentu atau tema, objek yang diobservasi, keterkaitan dengan topik, wawancara, dan dokumentasi. Ini proses triangulasi. Oke, di mana ini? Dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kita menginterpretasikan datanya. Time series, kita menjelaskan dari series waktu, ya, apakah ada perubahan dari waktu ke waktu,
Terus kita bisa menggunakan matching konsepnya apakah sesuai dengan konsep yang sudah kita pahami atau sudah kita gunakan theoretical framework-nya. Ya. Ada analisis interpretasi datanya menggunakan analisis konten. Ya, ini analisis sebenarnya, analisis konten. Isinya seperti apa, konsisten tidak, berapa persen yang menyatakan setuju atau menyatakan sangat menarik atau tidak menarik, sebaliknya. Ini banyak ya, tergantung risetnya. Kriteria interpretasi proposisi. Proposisi ini semacam hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Nah, ini dugaan sementara. Hasil penelitian lain ini juga menjadi interpretasi data. Kita bisa menggunakan hasil penelitian orang lain sebelumnya seperti apa, dan pendapat-pendapat ahli yang lain. Ini sebenarnya terkait dengan framework kerangka teori, itu salah satu hasil penelitian lain yang sebelumnya digunakan, ya, sehingga kita bisa menginterpretasikan. Oke, pada penelitian ini metode analisis data digunakan adalah metode analisis data Mile and Haberman, yaitu data reduction. Nah, ya, analisis data sebagian besar di kualitatif menggunakan Mile-Haberman, reduksi data, datanya di display, dan conclusion atau drawing verification. Ya, ini conclusion, mengambil kesimpulan dari data yang sudah disajikan. Dalam hal ini sudah ada proses reduksi dan display, ini interpretasi akhirnya di verification. Oke. Hasil proses data, teknik integrasi, oke lah, saya kira cukup. Oke, saya kira cukup terkait dengan metode penelitian kualitatif, dalam hal ini analisis data, pengumpulan data dan analisis data. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.